Pemirsa, masih tentang kasus pelecehan seksual, sebuah tempat praktek pengobatan alternatif yang berada di Jati Murni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat disegel Satpol PP. Ya, diduga pemilik praktek pengobatan alternatif tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap para korbannya yang sedang berobat. Inilah lokasi rumah sekaligus tempat praktek pengobatan alternatif yang berada di RT 2 RW 6 Jati Murni Pondok Melati Kota Bekasi yang disegel Satpol PP. Di bagian belakang rumah tersebut merupakan saung yang dijadikan ruang praktek pengobatan oleh pemuka agama atau yang biasa dikenal sebagai Ustadz Murtan. Lokasi tersebut disegel karena diduga sang Ustadz melakukan pelecehan terhadap para pasiennya yang berobat ke tempatnya. Usai disegel pada Selasa siang, petugas gabungan dari TNI, Polri, Pol PP, dan RT setempat mengecek lokasi tersebut. Sayangnya tidak ada satupun penghuni rumah yang keluar. Ketua RT setempat menjelaskan tempat praktek pengobatan alternatif tersebut sudah berdiri sejak tahun 2011. Biasanya, orang yang datang berobat dari wilayah sekitar meminta air doa dari sang ustadz. Lokasi ini kemudian disegel lantaran adanya warga yang bersuara karena diduga telah dilecehkan oleh sang ustadz saat berobat. Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gejala-gejala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin. Gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Salah satu korban. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Sekar Wanda yang sudah berada di lokasi tersebut untuk melaporkan bagaimana sebetulnya kronologi kasus kejadian ini bermula. Silakan Sekar Wanda dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi tempat pelecehan seksual yang berkedok pengobatan alternatif, tepatnya ini di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Di mana jika Anda melihat di belakang saya itu merupakan rumah dari pelaku yang bernama Ustadz Murtan yang berkedok sebagai orang yang melakukan praktik pengobatan alternatif yang jumlah korbannya ini sudah banyak sekali, bahkan lebih dari 10 orang. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa awal mula dan sudah berapa lama sebenarnya korban ini telah tinggal di tempat ini, kemudian apakah adakah kecurigaan sebelumnya sampai akhirnya kasus pelecehan terungkap ini, kita akan tanyakan langsung bersama kami, yakni Ketua RW 06 Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Ya Pak Agus, kami sebelumnya berterima kasih kepada Anda karena sudah mau berbicara. Kami ingin mengetahui sebenarnya apakah sebelumnya ada laporan-laporan kecurigaan adanya praktik pengobatan alternatif yang ternyata ini merupakan pelecehan seksual? Sebelumnya nggak ada laporan Mbak. Baru yang terakhir kemarin itu di tanggal 28. Tapi korban sudah banyak memang sebelumnya. Tapi tidak ada yang berani untuk lapor. Dan korban terakhir kemarin di tanggal 28 Mei. 28 Mei. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melapor. Sebenarnya sejak kapan ini tempat pengobatan ini beroperasi? Kemudian apakah ada izinnya Pak? Kalau izin memang tidak ada ya, dia kan tidak ada buka plang. Jadi tidak ada izin, jadi untuk pengobatan ini mungkin dari mulut ke mulut aja. Untuk dari tahun 20 tahunan ada ya. Dia udah lama sih tinggal di sini dari tahun 90 kalau nggak salah ya. Dari tahun 1990 beliau tinggal di sini. Untuk pengobatannya saya kurang paham. Gitu. Pak, sebenarnya kan tadi saya sempat ke sana untuk melihat rumahnya. Kalau dari pintunya sih terbuka ya Pak, dan terlihat sepertinya ada aktivitas di dalam sana. Memangnya sampai saat ini pelaku belum ditangkap Pak?
Untuk saat ini kita juga nunggu informasi dari Polres ya, dari PPA untuk panggilan untuk istri dan pelaku sudah dapat surat panggilan dua-duanya dari pihak istri dan pelakunya. Tapi informasi selanjutnya kita juga menunggu kabar dari Polres. Kemudian bagaimana sebenarnya sosok Ustadz Murtan yang merupakan pelaku ini, Pak, oleh warga sekitar di sini? Ya, kita kenal beliau ya baik ya, bahkan kita juga menganggap beliau itu seorang orang tokoh di lingkungan. Makanya kita juga sangat tidak percaya bahwa beliau melakukan hal-hal yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Terus langkah yang akan dilakukan pihak RW apa? Dari kita sudah membantu para korban untuk mengantarkan laporan ke Polres, juga kita lapor ke dari kelurahan, kecamatan, terus sampai Pak Wali juga hadir kemarin tuh kan. Dari Polres nanti dari pihak Polres yang untuk menindaklanjutinya terkait masalah yang dilakukan oleh Ustadz Murtan. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Nah, pemirsa, itulah tadi keterangan dari Ketua RT yakni Pak Agus yang mengatakan bahwa sejumlah tindakan telah dilakukan. Kemarin juga dari pihak Satpol PP juga sudah melakukan penyegelan, meskipun tadi jika kami berkunjung ke rumahnya, pintu rumahnya pun masih terbuka dan terlihat memang ada beberapa sendal dan ada aktivitas yang dilakukan di dalam, namun tidak diketahui siapa yang berada di dalam rumah itu. Kendati demikian, ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat sekitar khususnya di Pondok Melati untuk lebih berhati-hati lagi dalam berobat, khususnya pengobatan alternatif yang tidak memiliki izin. Rehana.